Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Purnama sudah lewat, tapi kita masih tetap ya energi purnama, energi new moon gitu ya, bulan baru. Itu semua cycle-nya ada 2 minggu. Ya, kita akan terus merasakan efek dan dampaknya selama 2 minggu. Ya, jadi nikmatin aja, enjoy the ride ya. Terima kasih semuanya untuk segala waktunya yang mau dan sempat menghabiskannya sama gue. Makasih banget, you just giving your piece of life ya. Kalian sudah memberikan sebagian sepercik dari hidup kalian untuk gue, itu makasih banget. Dan terima kasih untuk likes, komen, dan share-nya ya. Gue mau juga kita sama-sama belajar dan sama-sama berguna. Oke? Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Langsung aja, balik lagi sekali lagi untuk kalian yang nggak tahu atau nggak punya birth chart. Untuk di channel gue ini emang gue baca tarot, tapi gue lebih ke tarot scope, tarot horoscope, yang artinya gue juga selalu mengkaitkannya dengan aspek-aspek astrologi dan pergerakan-pergerakan planet yang memang lagi ada di saat yang bersangkutan. Jadi ada baiknya kalau kalian juga punya birth chart kalian, pegang, dikip, karena sangat berguna untuk kalian sendiri, untuk mengenal ya, mengetahui lebih dalam tentang diri kita masing-masing. Kalau nggak tahu, kalian bisa Google sendiri, cari free birth chart ya, Google aja, atau di box description gue itu ada link. Cuman link yang gue kasih itu kayaknya kadang-kadang dia suka error, bukan suka error, kadang-kadang untuk beberapa lokasi dia tidak menunjukkan ya, jadi nggak ada pilihannya gitu, dia nggak keluar. Jadi kalian Google aja sendiri ya gitu. Karena buat gue, setiap resources itu kadang-kadang berbeda, dan gue lebih gue pakai Western astrologi, bukan Vedic, bukan Hindu, bukan tropical ya. Gue pakai Western astrologi karena memang lebih mudah dipahami. Kalau memang sudah memahami Western astrologi, mau mempelajari Vedic atau silahkan. Yang jelas itu buat gue personal itu lebih rumit gitu ya. Tapi untuk mengetahui dan untuk untuk membandingkan mana yang lebih cocok atau lebih sesuai dengan diri kita, itu juga nggak ada salahnya. Nambah wawasan itu oke, gitu, selalu oke. Langsung aja, energi hari ini. The Magician. Wow. Ace of Voice, Ace of Swords, Four of Emotions, Four of Cups, bulannya segede gaban, the Moon, Three of Inspirations, Three of Wands, Page of Wands, Four of Wands, Six of Swords, Two of Cups, Eight of Swords, the Fool, Ten of Swords, the Hangman. Okay, cukup. Okay, subconscious mind, alam bawah sadar,
secara kolektif ya, secara kolektif kita adalah kita ingin menyudahi apapun yang kita sudah mulai membelakangi ya, mensudahkan yang memang istilahnya sempat pernah bikin kita happy gitu, yang mungkin pernah memotivasi kita gitu. Kita mulai memberikan punggung gitu. kita mulai meninggalkan dan mulai kalau udah ngasih punggung artinya kita sudah berbalik arah, dan kita menantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita menantikan atau sesuatu itu akan datang ya, dengan suatu keyakinan itu akan kembali kok gitu. Sesuatu hal yang kembali artinya kita tahu, kita sudah pernah mencicipi, kita sudah pernah mencicipi, merasakan sesuatu yang kita tahu itu loh, kita maunya yang itu gitu. Saya maunya yang itu gitu. Dan kita membalikan badan kepada hal-hal yang lama ya, dan mengharapkan apa yang pernah kita cicipin itu untuk kembali gitu. Three of Wands ya. Karena itu adalah bagian dari efek tabur tuai karma. Page of Wands, kita akan memulai sesuatu yang baru ya, dan kita akan declare, kita akan memberitakannya karena memang kita juga agak sedikit terbakar emosi kita untuk memulai, termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin itu adalah rumah baru, mungkin itu juga fondasi yang baru, bisa juga rumah tangga yang baru ya, maksudnya membentuk rumah tangga ya. Mungkin ada juga yang rumah tangga baru mungkin ada yang baru akan membuat rumah tangga ya, atau ya tadi itu membangun rumah tangga yang baru ya. renew memperbarui, atau meninggalkan yang lama dan membuat yang baru. Karena ada Six of Swords, meninggalkan apapun drama yang sudah ada di belakang, menuju ke Two of Cups, Twin Flame, Soulmates. Tetapi kita terjerat oleh kegalauan kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, mindset kita sendiri ya, untuk memulai yang baru ya. Karena pasti ada resikonya, apapun sih ada resikonya, kalian gak bergerak pun juga ada resikonya. Jadi nothing in life is with no price. Jadi apapun itu ada harganya. Kita tidak bertindak pun itu ada harganya. Jadi lebih baik bertindak kan? Nggak selalu juga. Ya silahkan menimbang-nimbang antara diam, karena diam itu juga ada harganya. Antara diam atau bertindak ya. Bertindak pun yang seperti apa ya. Karena semua ada konsekuensinya, semua ada harganya dan konsekuensinya ya. Ini energinya Aries berarti ada di kesehari-harian kita ya, di kesehatan kita juga ya. Kalau emang kita nggak pingin jadi gila, atau kita nggak pingin jadi terlalu tertekan, kalau kita karena itu termasuk dari bagian dari kesehatan juga ya, kita harus berani untuk mengambil resiko atau memulai sesuatu yang baru, atau meninggalkan yang lama yang memang sudah tidak menyehatkan lagi ya. Habis itu ada Ten of Wands, yaitu pindah haluan, banting setir, atau yang melepaskan, merelakan segala sesuatu yang tadinya sangat membangun kita, tapi sekarang malah membatasi kita ya, membatasi gerak kita.
membatasi pertumbuhan kita sendiri. Kita udah saatnya untuk merilis itu, melepaskan itu semua, pindah haluan atau pindah secara harfiah, secara fisik, movements, pergerakan, dan juga bisa relokasi. Karena kita stagnan, kita hanya buang-buang waktu saja. Energinya Pisces, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mendapatkan, ingin mengembangkan persepsi tapi malah membuang-buang waktu, ingin mengekspresikan diri, atau mengakhiri sebuah romance, ya, atau love affair, mengakhiri ketidakdewasaan kita, mengakhiri kekanak-kanakannya kita, dan memulai sesuatu yang baru. Karena Pisces ada selalu tentang ending dan closure, juga karma, ya. Itu subconscious mind. Oops. The Magician. Kita tadi ini di Purnama juga keluar kan, The Magician. Energi Gemini, Virgo, dan Libra. Karena Merkuri ada di Libra. Sesuatu yang ending, yang harus dikomunikasikan, sebuah closure yang harus dikomunikasikan. Karena memang karma itu harus healing. Karma itu harus di-healing, ya, disembuhkan, dan membawa segala sesuatu, segala sesuatu kayaknya terlalu banyak, ya, terlalu over. Segala sesuatu, maksudnya sesuatu yang memang tidak membuat kita nyaman, yang ada di alam bawah sadar kita bawa menjadi, kita angkat dan membawanya menjadi sadar, menyadari hal itulah gitu. Sesuatu hal yang tidak nyaman itu jangan ditekan, jangan dipendem, ya, karena itu akan berdampak terus numpuk dan keluarnya terjadi jadi kentut. Supaya gue gak ngomong yang lebih jahat lagi, lebih jahanam lagi tuh, ingin gue ngomong kentut ya kan? Energinya bau gitu kan. Kalau ditahan-tahan cepirit. Sakit. Nah, itu. Jadi kita harus menyadari hal yang selalu kita singkirkan dan kita timbun secara kita tidak sadari, ya. Kita harus bisa menyadari itu, dengan energi Merkuri di Libra, yaitu Merkuri retrograde, ya. Kita diminta untuk mengakhiri, mengkomunikasikan, dan juga The Magician, ya, witch, tukang sihir, dan juga menyadari kalau kita semua ini mampu dan punya, ya, segala sumber alat untuk menciptakan kenyataan yang memang kita inginkan. Ya, The Magician punya 4 tools, yaitu hati, semangat, akal, juga waktu, yang nge-support kita untuk menciptakan apapun yang kita ingin ciptakan. Okay. Ace of Swords, pencerahan, kemenangan, komunikasi, tapi juga sacrifice, juga cut, ya, kebenaran yang memang akan mengekat, memotong, menyisihkan, meninggalkan hal-hal yang memang tidak benar.
Karena kebenaran itu harus terungkapkan. Mau atau tidak mau, terima atau tidak terima, kebenaran pasti akan keluar. Waktu itu ilusi, pada saatnya akan keluar gitu. Karena kebenaran pasti menang. Kemenangan, pencerahan. Four of Cups, akan kebosanan kita, akan monotonitas, akan yang tidak memuaskan kita, dan kita harus stay. Gak ada lu yang harusin, kenapa harus stay? Kalau kita bosan, gantilah gitu, ganti suasana, apapun itu yang membuat kita bosan, yang membuat kita merasa monoton, yang membuat kita merasa tidak puas. Makanya tidak puas itu karena kita merasakan itu adalah red flags ya, red flag, suatu tanda. Jadi itulah pentingnya hati kita untuk dijadikan kompas, karena rasa itu tidak bisa dibohongi ya. Rasa itu tidak bisa dibohongi. Begitu rasa kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak, dia akan ngomong, insting kita pasti ngomong, intuisi kita pasti ngomong gitu. Kita ngapain sih begini gitu? Ini bukan lu gitu loh. Kalau rasa itu akan bilang begitu. Ini bukan lu, ngapain lu tinggal di sini gitu? Ngapain sih lu paksain diri di sini gitu? Ya kan harusnya gini. Yang dihajar terus si hati sama si otak. Ya kan konflik batin tuh, konflik batin antara hati dan otak ya. Yang disalah-salahin terus itu adalah si hati. Lu nggak pakai akal sih. Karena kita dibiasakan untuk menggunakan akal, kita semua jadi society, jadi masyarakat yang baperan loh. Padahal kalau kita selalu menggunakan, selalu kita mengedepankan apa yang kita rasa ya, kita udah nggak akan baperan lagi, karena kita akan selalu mengungkapkan apa yang kita rasa benar. Udah, jadi nggak akan ada tuh yang namanya tersinggung. Begitu tersinggung kita ngomong, karena itulah kebenaran gitu kan. Tapi kalau mereka yang selalu mengumpat, menekan, ngepres apa yang dia rasa gitu, terus berjaim-jaim di depan, begitu kita coel tentang hal yang bukan menarik keluar apapun yang sudah dia usahakan untuk ditimbun gitu, meledak, jedar gitu, langsung ngamuk-ngamuk, langsung marah, jangan sampai bunuh aja ya, jangan sampai bunuh, kekerasan pun jangan gitu, nggak usah, apalagi bunuh gitu, kekerasan aja jangan, apalagi bunuh gitu. Jadi red flag ya, ini udah warning sign gitu. Red flag itu warning sign kalau peringatan, kita sudah diingatkan untuk lu nggak nyadar apa ya gitu, lu tuh bete gitu, lu tuh nggak nyaman gitu, terus lu paksain diri lu untuk nyaman. Tuh Four of Cups. Kebenarannya di mana? Itu cikal bakal orang jadi baperan itu karena ini, menimbun segala rasa, bukan menghadapi, tapi menimbun dan mencoba melupakannya, menyingkirkannya. Melupakan itu tidak menghadapi, karena kalau segala sesuatu yang menyinggung hal itu lagi, kita akan tarik lagi itu keluar. Enggak ada yang dilupakan. Apalagi rasa itu paling jauh lebih kental, lebih kuat dibanding otak dalam menyimpan memori. Banyak kok cerita-cerita dan kasus-kasus ya, yang transplant hati, yang plan hati ya, dapat donor dari hati gitu, dia malah merasakan hal-hal dari hati orang yang empunya.
bahkan ditunjukin gitu, bahkan ditunjukin siapa yang bunuh dia gitu. Serem nggak? Serem. Eh, The Moon, energinya Pisces atau Cancer. Lagi tentang romance, love affairs. Mungkin kalian udah pernah punya, mungkin beberapa dari kalian ada yang punya love affairs yang kalian timbun, kalian pendam, ya kan? Dan itu adalah cikal bakal juga kehancuran sebuah rumah tangga. Kalau kalian punya love affairs, sadari itu, ya. Jadi jangan bermain api, kalau kata orang, jangan bermain api kalau kalian tidak sanggup. Bukan yang nggak bisa, bisa. Apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak mungkin? Semua mungkin, semua bisa. Tapi kejelasan dari apa maunya kita itu akan memperjelas juga akan konsekuensi resiko dari apapun tindakan kita, ya. Dan sanggupkah kita bertanggung jawab? Ini juga energinya Cancer, which is ada di travel, travel adalah segala sesuatu yang berjarak, karena jarak, mau bicara tentang jarak ya. Yang jauh bisa terasa dekat, yang sebelahnya aja belum tentu merasa kita mempunyainya. Gimana tuh? Segala sesuatu yang berjarak, karena ternyata jarak, ruang itu semua juga ilusi, ya kan? Kalian bisa satu rumah tapi tidak punya rasa saling memiliki. Banyak loh yang kejadian seperti itu, banyak. Akhirnya semuanya sibuk pelariannya kemana? Medsos, Bu, medsos. Terus cuman belaga untuk saling happy. Secret, rahasia. Dalam sih tuh, dalam. Ya, kalau ini juga tentang foreign, segala sesuatu yang memang asing atau tidak biasa, tidak biasanya. Mungkin ada yang tertarik dengan seseorang yang bukan tipenya, ya. Menjadi sesuatu yang gitu, membuat kita berpikir dua kali, ya. Kenapa gue bisa suka sama tuh orang ya gitu? Dia bukan tipe gue sama sekali loh gitu. Bisa jadi sesuatu yang asing, ya kan. Tapi yang jelas ini adalah semua tentang emosional kita sendiri, emotional state of being, ya. Dan jangan salah, kecerdasan hati itu mau melebihkan juga sulit, ya. Kecerdasan hati itu kalau dibandingkan dengan kecerdasan akal, itu harus seimbang. Maksudnya bukan harus, nggak ada keharusan. Maksudnya ada baiknya kalau bisa digunakan dengan keseimbangan. Maksudnya kecerdasan akal, ya, tanpa kecerdasan hati, dia akan menjadi sesuatu yang licik dan picik, manipulator. Ya. Kecerdasan hati, ya, dia akan kalau kecerdasan akalnya nggak begitu pun, ini juga sebenarnya dia bisa jauh lebih berdiri sendiri dengan kecerdasan hati. Hati yang cerdas itu seperti mana sih? Seperti apa sih? Cerdas hati itu istilahnya mikir dengan hati bisa nggak? Bisa banget. Karena cuman yang ada hanya pemahaman hati. Oke, that's it untuk tarot, ya.
Udah ada 3. Oracle card. Mystical Shaman. Kali ini gue gak akan bikin panjang sih. Ya, gue gak akan bikin panjang. Mystical Shaman. Ya, dari pertama. Child kebalik. Child kebalik. Artinya kita diminta untuk lebih bisa punya curiosity, keingintahuan, ingin belajar, lebih polos, innocent, ya, lebih polos, innocent, lebih spontanitas gitu. Karena spontanitas itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang innocent. Dan seorang anak punya harapan, mimpi yang wow gitu. Dan dia akan terus belajar karena keingintahuannya juga tinggi. Dia ingin terus belajar untuk menciptakan, untuk meng-create apapun yang dia inginkan. Apapun itu caranya, dia akan terus cari spontanitas, dengan spontanitas ya. Dan dia percayakan magic ya. Dia percaya akan sesuatu keajaiban. Seperti Tanti bilang, keajaiban itu di mana-mana dan setiap hari 24 jam selalu ada. Yaitu hidup kita sendiri, yaitu badan kita sendiri. Tanpa otak kita nyuruh kita untuk bernafas, kita bernafas. Sel-sel darah kita pun semuanya berjalan, berfungsi sistematis. Ya, tanpa otak kita juga mampu mengerti bahkan ya. Boro-boro otak kita nyuruh, kita aja nggak ngerti gitu gimana, how does it works gitu kan. That's magic, isn't it? Ya, itu suatu miracle ya. Jadi dan itu semua dipompa di hati yang bekerja ya, termasuk otak kita itu ya, yang memicu segalanya adalah hati. Pakai mama kebalik, the goddess of earth, Gaia ya. Divine feminine, energinya Venus. Tapi kebalik, Bo ya. Venus sekarang lagi di Libra. Dan Venusnya Libra itu agak dark ya, agak dark karena Libra adalah equinox yang arahnya lebih ke winter. Keindahan di dalam kegelapan, keindahan dalam kesedihan, keindahan dalam sesuatu yang tidak umum ya. Tapi yang jelas ini dengan Venus yang kebalik ini adalah ketidakseimbangan antara lingkungan, komunitas, alam, dan makhluk-makhluk yang hidup di atasnya. Secara natural tidak seimbang. Jadi kita diminta untuk melakukan hal-hal yang melestarikan, menjalin hubungan antara makhluk hidup di atasnya ya, termasuk alam itu sendiri ya, termasuk udara, termasuk air, lautan ya, untuk dijaga. Dan bahkan antara sesama dan binatang yang kita butuh pelihara. Jadi bahkan antara sesama sendiri, kalau emang kalian sudah tidak menjalin hubungan dengan teman lama yang memang kalian butuh kontak lah gitu. Oke. Gatherer itu adalah untuk memulai segala sesuatu dengan apapun yang ada di sekitar kita. Bukan semestinya begini, bukan harusnya begitu, bukan apapun yang kita miliki itu nanti bisa begini. Enggak. Saat ini adanya apa? Rokok setengah batang, adanya cuma itu. Tadinya 1 batang, iya tadinya. Sekarang tinggal setengah batang. Itulah adanya gitu. Atau tentang gulanya udah habis, mau bikin kopi, ya bikin kopi pahit. Adanya cuma itu, Bo. Kalau mau cari yang nggak ada, ya nggak mulai gitu. Jadi gunakan apapun yang ada.
di kenyataan yang kita punyai miliki saat ini untuk memulai. Hanya dengan menghargai apapun keadaan, level, kondisi, kapasitas, kualitasnya yang kita punya, menghargainya, kita akan dibimbing dengan segala yang kita punya. Subconsciousnya Jaguar, dia lihai dalam gelap dan terang. Dia intuisinya tajam banget. Dia sangat gesit, Jaguar ini. Tapi lihat nggak mukanya dia, di bawahnya ada apa? The Wind. Nah, seakan-akan gini, dia mau maju ke perubahan, tapi selalu melihat ke belakang. Dia ingin berubah, tapi selalu melihat ke belakang sehingga dia tidak memulai-mulai, tidak berubah gitu. Ini salah satu contoh. Jadi perubahan ya, penghambat perubahan itu cuma satu, baper. Emosional kita yang masih mengikat. Apapun kita, zona nyaman, apapun zona nyamannya itu ya, kenyamanan itu, sadarilah yang nyaman itu adalah the devil ya. Karena tidak ada pelajaran di balik kenyamanan, tidak ada pemahaman yang kita bisa tambah. Dari apa namanya, literary witches oracle card, kita dapat yang pertama adalah story. Kita bebas ngarang cerita. Mau pakai bumbu atau enggak bebas ya. Cerita apa yang kita sering ceritakan kepada diri kita sendiri dan orang lain ya. Image yang seperti apa yang kita kembangkan, yang kita tanamkan ya. Semakin kita sering menceritakannya, kita juga menanam, kalau kemarin kata Tanti kan gitu, menanam kepercayaan itu. Jadi kalau di law of attraction bahkan ya, kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa kita tanamkan setelah 21 hari dengan konsisten kita mengulang suatu kebiasaan terus sampai 21 hari kita mempunyai kebiasaan baru. Begitupun juga dengan story. Kita tidak diharuskan untuk, itu nggak diharuskan, artinya komitmen itu sendiri juga tergantung dari kitanya sendiri. Komitmen akan story yang seperti apa yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Kepada orang lain mungkin kepada orang lain itu nggak separah, nggak segawat cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Karena kita sadar dari saat kita menceritakan orang lain ya, kita sadar image seperti apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain ya. Tapi ketika kita bercerita pada diri kita sendiri, itu kadang-kadang lebih mengkhawatirkan dampaknya masuknya ya. Jadi kita tidak harus ya untuk mempunyai perubahan, untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan transformasi, untuk bisa menambah wawasan bahkan ya gitu, atau keterampilan gitu. Kadang kita juga harus aware gitu, sadar ya, akan cerita atau self talk, bisa juga dibilang cerita yang kita create untuk diri kita sendiri. Dan kita nggak harus bicara, menceritakan ya, hal-hal yang sama selalu sesuai dengan masa lalu kita. Nggak harus. Sekarang gini, kalau
gue pun masih punya masalah di sini. Oke, gue sebagai traveler gila lu, Bo. Gue hampir 20 tahun di travel gitu. Kerjaan gue 20 tahun di travel. Terus sekarang gue harus pindah jadi pembaca tarot gitu. Ya sulit juga ya gitu. Untuk melepaskan dan merelakan travel gue, bisnis travel gue gitu. Gue nggak ada, jadi gue harus bisa sadari, akuin ya, sadarin, terima kalau sekarang gue nggak bisa travel, gue nggak bisa bisnis di situ gitu. Dan gue nggak punya kewajiban untuk terus-terusan menceritakan kalau gue sebagai traveler. Enak yang ngomong sendiri ya, anjir. Itu dalam loh buat gue. Yang barusan gue ngomong itu gue dalam buat gue. Contoh. Contoh hidup. Contoh hidup ya. Eh, Kalau berubah itu sulit. Berubah itu sulit. Gue juga pun harus bisa melepaskan itu, merelakan itu. Dalam arti gue harus punya iman gitu, gue harus punya kepercayaan apapun yang gue mulai ya, itu adalah untuk kebaikan gue sendiri juga ya. Karena balik lagi, jaminan itu tidak ada. Jaminan itu cuma bisa kita minta dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita membangun sebuah story, cerita itu untuk diri kita sendiri yang paling penting. Oke. Jantung bacaannya dari Oracle ya. Tikap. Berbincang-bincang. Setelah story ya, setelah cerita ya kan. Berbincang-bincang, perbincangan yang seperti apa, cerita yang seperti apa kita akan tukar, yang akan kita suguhkan, either baik kepada diri sendiri maupun orang lain ya. Yang terakhir adalah fantasi. Kalau udah main fantasi artinya bagaimana kita future ya. Dan itu juga berangkat dari situ. Berangkat dari cerita bagaimana kita ingin membentuk gitu. Bagaimana kita ingin membentuk masa depan kita ya. Itu juga berangkat dari fantasi. Berangkat dari fantasi karena kita meyakini cerita kita sendiri ya, yang berangkat dari fantasi tadi untuk bisa kita realisasikan itu yang paling utama adalah perbincangan tadi ya. Bagaimana kita bercerita, bertutur kata pada diri kita sendiri ya, untuk meng-create masa depan kita sendiri. Di situ gambarnya rumah, gedong ya kan, dengan apa namanya, lengan yang super gede itu ya, walaupun itu cuma sekedar tampilan kalau seakan-akan dia kuat gitu kan, padahal itu bajunya doang. Untuk menopang gedung itu sendiri, untuk mengangkat gedung itu sendiri, dengan kedua tangannya dia mampu membangun fantasi itu, karena tidak ada yang tidak mungkin, right? Emily Bronte. Okay. Dan subconscious mind-nya web spider. Kali ini gue melihatnya sebagai jaringan ya, maksudnya ini kan bisa jaringan yang network, friendship, bagaimana kita menyulam hidup kita ya dengan hati-hati, dan membangun jaringan network itu juga hidup juga apa sih namanya, ekosistem ya, ekosistem dan nilai-nilainya, kreativitas, proteksi, tapi ini juga bisa menjebak
Jangan kita malah terjebak oleh cerita-cerita kita sendiri, fantasi-fantasi kita sendiri, dan perbincangan kita sendiri, tingkah laku kita sendiri. Jangan sampai kita malah terjebak. Kita sendiri yang terjebak oleh sulaman akan tingkah laku dan cerita kita sendiri. Dari Wisdom of the Oracle, copot. Kita diminta untuk menghargai, jaga jarak, melepaskan dulu sementara tentang goal, target yang memang harus kita, yang memang kita ingin capai, dengan menghargai apapun yang ada di sekitar kita. Karena semakin kita fokus terhadap goal, target yang jauh, kita tidak bisa menghargai, menghormati, atau membaca segala kesempatan, peluang yang hadir saat ini, karena kita terlalu fokus ke depan, gitu maksudnya. Oke. Karena kita terlalu fokus pada rencana kita, bisnis plan kita, atau whatever itulah ya, gitu. Jadi segala sesuatu yang masuk di luar dari plan kita ditch semua, padahal energi itu misteri ya. Kuasa Tuhan itu misterius ya. Jadi ada baiknya kita juga fokus di here and now, di saat ini, dengan hal-hal yang biasa, kejadian sehari-hari. Bahkan teman lama yang nggak kalian nggak ngontak kita, mamanya tiba-tiba datang gitu kan, nggak perlu juga kita ditch gitu kan, karena mungkin dia bawa kabar yang lebih bisa membawa peluang kita untuk menuju ke goal kita gitu kan. You never know. Mending bagaimana kita membuka pikiran, hati kita untuk berkolaborasi atau bekerja sama, atau melebur menjadi satu ya. Mending time for nap, relax Bob, relax. Nggak ada yang harus dikejar, karena waktu itu semua adalah ilusi ya. Semakin kita relax, semakin kita bisa memahami energi-energi itu, dan mengilhami, yang akan mengilhami kita sendiri, kita juga. Jadi relax. Subconscious mind, new life. New life ya. Mulai shop yang baru, di baliknya ada orphan. Orphan itu kita merasa terasingkan, merasa terabandon, terisolasi. Kita merasa tidak diterima, kita merasa kita tidak merasa fit in the box, kita merasa terkucilkan. Ini juga bisa jadi, bisa kemungkinan karena pertumbuhan kita, perkembangan kita secara pribadi sebagai individu ya, sudah tidak lagi sejalan atau align dengan lingkungan kita yang biasanya kita grow bareng gitu, kita tumbuh bareng. Ternyata pertumbuhannya sudah tidak sejalan, jadi membuat kita merasa terasing, atau seperti seakan-akan kita sudah sulit untuk sejalan gitu. Alright, energi hari ini segitu aja. Semoga berguna. Sampai ketemu besok ya.